Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua beserta keluarga tetap dalam kondisi sehat dan selalu diberikan rizki yang berlimpah. Setelah 1 minggu berlalu, akhirnya Kivanime memutuskan untuk merangkum alur cerita film yang rilis di tahun 2010. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Kanae Minato yang bercerita tentang pembalasan dendam epik seorang ibu atas kematian anaknya. Film ini sendiri memiliki 5 bagian yang menceritakan pengalaman serta sudut pandang kelima karakter utamanya. Dan di setiap ceritanya, kita akan ditemukan dengan scene yang maju mundur. Semoga dengan narasi yang saya berikan tidak merusak plot ceritanya yang cukup epik dan bisa diterima oleh kalian semua. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Scene film diawali dengan keadaan di suatu kelas, dan para murid terlihat sedang meminum susu yang diberikan pihak sekolah sebagai promosi hidup sehat di masa pubertas. Dan tidak lama, datanglah guru mereka yang bernama Yuko. Namun, para murid masih terlihat cuek dan tidak menganggap guru mereka telah datang. Kemudian, Yuko memberitahu kepada semua siswa bahwa dirinya akan berhenti menjadi seorang guru. Mendengar itu, para murid yang tidak mempunyai akhlak pun bersorak gembira. Meskipun tidak ada tanggapan sama sekali dari semua muridnya, Yuko kemudian memberikan pelajaran tentang arti kehidupan kepada mereka. Ia menceritakan tentang kehidupan yang telah ia lalui selama ini. Bahwa dulu, ia telah hamil dengan pacarnya yang memiliki penyakit HIV. Dan mereka memutuskan untuk tidak menikah karena Yuko tidak ingin anaknya akan dikucilkan jika semua orang mengetahui bahwa ayah dari anaknya memiliki penyakit HIV. Karena Yuko harus mengajar untuk mencukupi kebutuhan putrinya yang bernama Manami, ia sering menitipkan Manami kepada seorang penjaga sekolah bernama Ibu Takenaka. Di sana, Manami sering bermain dengan anjing miliknya Ibu Takenaka di sekitar sekolah. Sampai pada akhirnya, Yuko menemukan putrinya telah tewas di kolam berenang sekitar sekolah. Dalam penyelidikannya, polisi mengungkapkan bahwa penyebab Manami meninggal karena terpeleset dan tenggelam di kolam berenang itu. Yuko masih melanjutkan pelajarannya tentang kehidupan kepada para siswa. Bahwa 1 tahun lalu, ada kejadian di mana seorang gadis berusia 13 tahun yang melakukan ritual suci dan membunuh semua keluarganya dengan mencampurkan racun sianida ke semua makan malam keluarganya. Dan dengan bangganya, gadis itu menuliskan rincian kejadiannya ke dalam blog atau websitenya sendiri. Dan kejadian itu disebut dengan kasus lunasi. Setelah para siswa semakin tertarik dengan cerita sang guru, Yuko pun mengatakan bahwa sebenarnya ia telah menemukan fakta tentang kematian putrinya. Manami ternyata telah dibunuh oleh muridnya sendiri di kelas ini. Meskipun ia tidak mengatakan secara langsung siapa murid yang dimaksud, Yuko menyebutkan bahwa pembunuh putrinya berjumlah 2 orang. Ia menyebut mereka sebagai siswa A dan siswa B, dan memberitahu ciri-ciri kepada semua murid di kelasnya. Siswa A adalah murid jenius yang tampak tidak mempunyai masalah. Namun, banyak rumor yang mengatakan bahwa ia sebenarnya memiliki jiwa psikopat. Karena sejak kecil, ia sering menyiksa kucing dan anjing liar serta menyiksanya hingga mati dengan alat yang ia ciptakan. Dalam ceritanya, Yuko mengatakan, siswa A sempat menunjukkan alat yang baru saja ia ciptakan yang disebut dengan dompet anti maling. Dan karya dari siswa A mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah dan memenangkan penghargaan di suatu kompetisi. Mendengar itu, para siswa langsung mengetahui bahwa siswa A yang dimaksud gurunya adalah Suya. Motif Suya melakukan pembunuhan itu sangatlah sederhana. Masa pubertas dan kurangnya perhatian dalam keluarganya membuatnya ingin bisa diakui keberadaannya sebagai anak yang jenius. Meskipun ia telah masuk dalam berita di dalam media, hal itu ternyata tidak cukup membuat publik tertarik kepadanya. Perhatian publik justru lebih tertarik dengan pembunuhan satu keluarga yang dilakukan oleh seorang gadis berusia 13 tahun yang disebut lunasi. Karena itulah, Suya melakukan hal konyol itu untuk bisa diakui dan mendapatkan perhatian dari publik. Sementara siswa B adalah murid pendiam yang tidak mempunyai teman sama sekali. Dan di saat jam sekolah, ia membuat keributan di game center dengan siswa sekolah lain dan berakhir di kantor polisi. Atas kelakuannya itu, ia mendapatkan hukuman dari pihak sekolah untuk membersihkan area kolam berenang selama 2 minggu. Para siswa yang mendengar cerita itu menyadari bahwa siswa B yang dimaksud guru mereka adalah Naoki. Yuko menjelaskan, di saat itu siswa A mengajak siswa B untuk melakukan sebuah rencana yang mengerikan.
di mana ia ingin melakukan uji coba dompet listrik buatannya yang telah ditingkatkan kepada seseorang. Siswa B saat itu menyarankan kepada siswa A untuk melakukannya kepada Yuko. Sebab di saat siswa B sedang mendapat masalah di kantor polisi, Yuko malah mengirim guru lain untuk menjemputnya. Namun, siswa A sudah tidak tertarik dengan Yuko, karena sebelumnya ia sudah menguji dompet anti maling itu kepadanya. Lalu siswa B mengusulkan ide gilanya untuk menguji coba dompet itu kepada anaknya Yuko yang bernama Manami. Dan hal itu disetujui oleh siswa A. Dan saat Manami ingin membuka dompet itu, ia terkena setruman listrik hingga tewas. Melihat hal itu, siswa B terlihat panik dan ia tak mengira bahwa siswa A akan melakukan hal sejauh ini. Siswa A berbisik ke telinga siswa B untuk memberitahukan semua orang bahwa ialah pembunuhnya, lalu pergi meninggalkan siswa B. Siswa B yang masih terlihat panik memutuskan untuk melemparkan tubuh Manami ke dalam kolam berenang, agar ia bisa menghilangkan jejak dan membuat orang-orang berpikir bahwa Manami terpleset dan jatuh ke dalam kolam. Namun, setelah Yuko melakukan penyelidikan, ia menyadari bahwa sebenarnya daya listrik dari dompet itu tidaklah cukup untuk menghentikan jantung anak berusia 4 tahun. Dan fakta sebenarnya, di saat itu Manami masih hidup, dan yang menyebabkan Manami tewas karena ia ditenggelamkan di dalam kolam. Meskipun Yuko telah mengetahui siapa pelaku dari pembunuh putrinya, undang-undang dari negara Jepang tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa pelaku kejahatan di bawah usia 14 tahun tidak akan mendapatkan hukuman berat. Yuko yang merupakan seorang ibu yang telah kehilangan anaknya merasa itu tidaklah adil. Karena itulah, ia menyuntikkan darah ayah Manami yang terjangkit virus HIV ke dalam 2 susu kotak yang telah diminum siswa A dan siswa B. Setelah memberikan pelajaran tentang arti kehidupan kepada para siswanya, waktu jam pulang sekolah pun tiba. Dan Yuko berpamitan kepada semua siswanya. Singkat cerita, setelah musim semi berakhir, tahun ajaran pun akhirnya dimulai. Yuko yang telah berhenti mengajar telah digantikan oleh seorang guru baru bernama Werther. Dan di kelas, terlihat Suya yang tidak lain adalah siswa A masih masuk sekolah tanpa ada rasa penyesalan karena telah membunuh Manami. Sementara siswa B yang ternyata adalah Naoki memutuskan untuk mengurung dirinya di kamar karena depresi setelah mengetahui bahwa ia terjangkit virus HIV. Selang beberapa hari kemudian, Suya kini menjadi objek bullying karena pembunuhan yang telah dilakukannya. Dan semakin hari, pembulian yang ia terima pun semakin parah. Bahkan, sampai ada SMS misterius yang memberikan poin penghargaan bagi siapapun yang melakukan bullying kepada Suya. Werther yang merupakan guru baru memutuskan untuk menjenguk Naoki yang sering absen dan meminta ketua kelas mereka yang bernama Mizuki untuk menemaninya. Dengan harapan ia bisa memujuk Naoki kembali bersekolah. Namun, sesampainya mereka di sana, sang ibu Naoki yang bernama Shimomura itu malah menjelek-jelekan Yuko yang tampak tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan muridnya, tanpa ada penyesalan sedikit pun atas tindakan anaknya yang telah membunuh putri dari Yuko. Keadaan Naoki sendiri ternyata sangat mengkhawatirkan. Naoki yang depresi terlihat sering mengamuk kepada ibunya. Bahkan, Shimomura berpikir bahwa ia telah dibenci oleh anaknya sendiri. Karena Naoki tidak membiarkan ibunya menyentuh apapun barang yang telah disentuhnya. Dan keesokan harinya, Shimomura memasukkan obat tidur ke dalam makanan Naoki, hingga ia bisa membersihkan tubuh Naoki dan memotong rambutnya yang tampak tidak terurus saat ia tertidur. Namun, hal itu malah menjadikan Naoki semakin marah dan mengamuk tidak jelas. Dan hal itu membuat Shimomura menjadi takut dengan anaknya sendiri. Kembali ke sekolah, Werther mengetahui jika Suya telah menjadi korban bully teman-teman di kelasnya lewat surat yang diselipkan ke dalam tugas salah satu siswa. Dan ia pun meminta kepada semua murid agar berhenti membuli Suya. Karena poin penghargaan bully Mizuki sangat rendah, semua siswa menuduhnya telah mengadukan hal itu lewat surat kepada Werther. Yang akhirnya, Mizuki juga menjadi objek bully dalam kelasnya. Dan para siswa memaksa Mizuki dan Suya untuk berciuman. Di malam harinya,
Suya meminta Mizuki untuk bertemu dengannya di suatu tempat. Ia memberikan surat dari dokter yang menyatakan bahwa dirinya negatif dari virus HIV dan mengatakan Mizuki untuk tidak khawatir tertular HIV darinya. Namun, Mizuki ternyata telah menduga hal itu, sebab ia tahu guru Yuko tidak akan menyuntikkan darah yang terjangkit HIV ke dalam susu yang diminum oleh muridnya. Sejak kejadian itu, hubungan Mizuki dan Suya pun akhirnya menjadi dekat. Suya yang merasa lega karena hasil yang negatif, mulai menebar teror ke dalam kelasnya dengan cara menyebar darahnya dan mencium siswa di kelas itu. Dan ia mengatakan jika mereka masih ingin membulinya, ia akan mencium semua orang yang ada di kelas agar mereka semua tertular virus HIV. Beberapa malam kemudian, Mizuki yang sering terlihat bersama dengan Suya memberikan pengakuan kepada Suya bahwa sebenarnya dirinya adalah Lunasi, gadis berusia 13 tahun yang telah membunuh keluarganya dengan sianida. Kembali di keadaan Naoki, Shimomura masih berharap jika putranya bisa kembali seperti dulu lagi. Werther dan Mizuki juga ternyata masih sering mengunjungi rumah mereka untuk membujuk Naoki kembali ke sekolah. Dan di lain hari kemudian, Naoki tiba-tiba kabur dari rumah dan melukai tangannya sendiri. Kemudian, ia menyebarkan darahnya di setiap sudut minimarket yang didatanginya. Tak berselang lama, mereka mengadukan hal itu kepada Shimomura, yang membuatnya bergegas datang menjemput Naoki. Sesampainya di rumah, Naoki memberitahu ibunya bahwa guru Yuko telah mencampur darah yang terjangkit HIV ke dalam susu kotak yang telah ia minum sebelum guru itu memutuskan berhenti dari sekolah. Mendengar hal itu, Shimomura pun terkejut dan berpikir apa yang sudah dilakukan oleh Yuko sangatlah jahat. Shimomura menyimpulkan bahwa Yuko melakukan hal ini semata-mata untuk membalaskan dendamnya, karena memang Naoki dan Suya telah membunuh putrinya. Meskipun begitu, Shimomura masih menyangkal itu semua dan menganggap putranya hanyalah korban dari hasutan Suya. Namun tak diduga, Naoki mengatakan jika dirinya secara sadar telah melemparkan Manami ke kolam berenang itu. Sebenarnya sebelum ia melemparkan Manami ke kolam, ia mengetahui Manami hanya pingsan dan sempat membuka matanya. Namun, ia tetap melemparkan Manami ke dalam kolam berenang, hingga membuat Manami tewas tenggelam. Mengetahui fakta yang terjadi, Shimomura yang selalu berusaha untuk melindungi anaknya selama ini akhirnya menyadari bahwa ternyata anaknya adalah seorang pembunuh sadis. Ia pun terlihat depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama Naoki. Namun naas, apa yang terjadi selanjutnya jauh dari apa yang sudah ia rencanakan. Bukannya berhasil membunuh putranya dan mengakhiri hidupnya, Shimomura malah tewas di tangan Naoki lebih dulu. Faktanya adalah, apa yang dilakukan Naoki selama ini ternyata agar ibunya bisa jauh dengannya dan terhindar dari virus HIV yang ia derita. Namun, apa yang sudah ia lakukan untuk melindungi sang ibu, justru ibunya sendirilah yang ingin membunuhnya. Dan karena itulah, Naoki membunuh ibunya sendiri. Di sisi lain cerita, Suya bercerita kepada Mizuki bahwa sejak kecil ia dididik dengan sangat keras oleh ibunya agar mengerti ilmu elektronika. Karena di saat remaja, sang ibu mempunyai cita-cita menjadi ilmuwan hebat di bidang elektronik. Namun, impian itu ibunya tinggalkan setelah Suya terlahir ke dunia. Dan ibunya sangat yakin jika Suya akan bisa meneruskan impiannya di bidang elektronik. Namun, setelah menjalani kehidupan barunya sebagai seorang ibu rumah tangga, ia terus menyalahkan Suya dan melampiaskan kemarahannya, dan menganggap bahwa Suya adalah penghalang dari impian dan cita-citanya. Hingga akhirnya, ayah Suya memutuskan untuk menceraikan ibunya dan melepasnya untuk bisa menjalani hidupnya sendiri. Dalam ceritanya yang lain, terlihat Suya sedang merekam sebuah video pengakuan bahwa dirinya telah membuat bom, dan bom itu ia letakkan di aula sekolah dan akan diledakkan dengan ponsel yang telah ia hubungkan ketika ia berpidato di upacara kelulusan. Dalam video itu, Suya juga menceritakan setelah orang tuanya bercerai, ayahnya telah menikah lagi, dan sejak saat itulah perhatian dari sang ayah mulai berkurang. Suya yang merindukan sang ibu membuat website pribadi dan memposting alat-alat elektronik yang ia ciptakan untuk bisa menarik perhatian dari sang ibu. Dan ia juga mengirimkan
alamat website itu ke perguruan tinggi tempat ibunya mengajar. Namun sayang, apa yang dilakukannya sia-sia. Tak ada satupun orang yang tertarik dengan apa yang sudah ia posting ke websitenya. Kemudian, Suya mencoba memposting hewan-hewan liar yang telah ia bunuh menggunakan alat penyiksa ciptaannya. Dan tak diduga, ternyata hal sadis itu justru malah menarik perhatian publik daripada hasil karya penemuannya. Setelah itu, Suya pun memutuskan untuk menciptakan dompet anti maling semata-mata agar bisa diakui publik dan menjadi perhatian dari ibunya. Namun, meskipun ia telah memenangkan perlombaan dan masuk ke dalam berita di media, perhatian publik justru lebih tertarik kepada kasus pembunuhan Lunasi yang dilakukan oleh gadis berusia 13 tahun. Hal itulah yang membuatnya terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Lunasi yang tidak lain adalah Mizuki. Dan Suya berpikir, jika ia bisa membunuh seseorang dengan alat yang ia ciptakan, semua mata publik akan tertarik dan tertuju kepadanya, termasuk juga ibunya. Namun tragisnya, setelah Suya dan Naoki membunuh anak dari ibu guru Yuko, pihak kepolisian menyatakan kepada publik bahwa penyebab Manami tewas dikarenakan terpleset di pinggir kolam hingga membuatnya tenggelam. Dan kejadian itu semakin membuatnya kesal karena ia tidak bisa mendapatkan perhatian dan tidak diakui oleh publik. Dan fakta di balik ini semua ternyata Suya sangat membenci Lunasi karena kasus pembunuhan yang ia lakukan saat itu telah mencuri perhatian publik yang seharusnya diberikan kepadanya. Karena itulah Suya mendekati Mizuki untuk melampiaskan kekesalan dan memanfaatkannya seperti Naoki dahulu. Namun tak diduga, ternyata Mizuki memberikan pengakuan bahwa dirinya adalah Lunasi. Kebencian Suya pun semakin diperparah ketika ia melihat berita tentang kejadian pembunuhan yang dilakukan Naoki kepada ibunya. Mizuki yang berada di sampingnya juga semakin membuatnya kesal. Yang saat itu mengatakan, Suya adalah anak manja yang selalu melakukan hal bodoh demi mendapatkan perhatian dari publik, dengan harapan akan diakui oleh ibunya. Mizuki juga mengatakan, alasan mengapa Suya tidak berani menemui ibunya karena Suya sangat takut jika nanti sang ibu tidak mengakuinya lagi. Dengan emosi dan kekesalannya yang memuncak, tiba-tiba Suya memukul Mizuki dengan pialanya hingga tewas. Kemudian, ia memutilasi tubuh Mizuki dan menyimpannya ke dalam lemari es. Scene akan berpindah jauh sebelum kematian Mizuki. Ternyata, saat itu Mizuki sempat melihat ibu guru Yuko bertemu dengan Warter di suatu kafe. Dan setelah Warter pergi, Mizuki pun mencoba menghampiri Yuko. Di saat itu Yuko mengatakan, jika mereka sudah sering bertemu, karena Warter meminta beberapa saran menjadi pengajar yang baik kepadanya. Dan faktanya, ternyata selama ini Yuko memanfaatkan pemikiran Warter yang masih polos. Ia meminta Warter untuk terus mengunjungi Naoki dan memintanya untuk segera kembali ke sekolah. Di mana dengan adanya kunjungan terus-menerus dari Warter kepada Naoki akan mengganggu mental dan psikologis Naoki semakin parah. Tidak cukup di situ, Yuko juga mengusulkan Warter untuk berpura-pura mendapatkan surat aduan dari siswa tentang pembulian terhadap Suya. Semua itu dilakukan agar seisi kelas saling mencurigai satu sama lain dan membuat Suya semakin dikucilkan oleh para siswa. Dan satu hari sebelum acara kelulusan sekolah, ternyata ibu guru Yuko selama ini mengamati aktivitas Suya dari websitenya. Dan ia melihat rekaman yang Suya buat tentang bom yang akan diledakkan di aula sekolah. Dan di hari kelulusan sekolah yang dinantikan oleh Suya, akhirnya tiba. Setelah ia berpidato, Suya menekan tombol di ponselnya untuk meledakkan bom yang ia letakkan di aula itu. Namun sial bagi Suya, ledakan itu tidak terjadi. Dan ternyata bom yang ia letakkan di aula itu sudah menghilang. Dan tiba-tiba, ibu guru Yuko menelponnya dan memberitahu bahwa bom yang ia letakkan di dalam aula sudah ia pindahkan. Yuko mengatakan, ia tidak ingin penderitaan Suya berakhir dengan cara bunuh diri bersama semua siswa di sekolah itu. Yang Yuko inginkan adalah memberi pelajaran kepada Suya agar ia lebih menderita semasa hidupnya. Karena itulah, Yuko memanfaatkan Mizuki untuk mendekati Suya dan mengetahui bahwa kelemahan dari Suya adalah ibunya sendiri. Dan tak diduga,
Bom yang Yuko curi telah dipindahkan ke ruangan tempat ibu dari Suya mengajar. Dengan kata lain, di saat Suya menekan tombol yang membuat bom itu meledak, tanpa disadari Suya telah meledakkan dan membunuh ibunya sendiri. Mengetahui hal itu, Suya semakin terlihat depresi hingga mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan tak lama dari situ, Yuko datang menghampiri Suya dan mengatakan bahwa ini adalah pembalasan dendamnya. Dan dengan amarahnya, Yuko memberitahu Suya, apa yang dialami Suya saat ini adalah awal dari penderitaan seumur hidupnya. Dan film pun selesai. Rangkaian film yang mengandung plot bertaburan di atas mengajarkan kita bahwa masa pubertas di masa remaja bisa menimbulkan tindakan yang berbahaya jika memang selama masa pubertas itu tidak dilewatinya dengan baik. Dan peran dari pihak keluarga sangatlah penting demi pertumbuhan psikis serta mental yang terbentuk. Semoga saja narasi dari alur cerita film di atas bisa dapat dimengerti bagi kalian semua yang sudah menyempatkan menonton konten di channel yang kecil ini. Mungkin segitu aja rangkuman film versi Kivanime. Tetap jaga mental dan jiwa kalian agar selalu berpikiran waras. Kivanime undur diri. Wassalam.